Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Cahaya Ilahi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Selamat mendengarkan. Karomah ingin tahu isi hati orang. Karomah ingin tahu siapa tamu yang mau datang. Bagi orang yang sudah sampai ingin mencari ridha Allah, itu mengganggu, kacau pikiran jadi. Tapi sebagian ulama disingkapkan Allah untuk menunjukkan bahwa karomah itu ada, tapi bukan berzikir mau cari karomah. Suatu ketika ada wali Allah di Aceh sedang ngajar di Labuan Haji. Nama pesantrennya Darussalam. Dia sedang mengajar gini, tiba-tiba dia senyum, bukan senyum begini, bukan senyum sampai nyaris ketawa. Murid-muridnya heran. Waktu dia sedang mengajar gini, dia senyum sampai nyaris ketawa dan dibilangnya, kambing makan sirih, kata dia. Kambing makan sirih. Muridnya heran, apalah sih? Saya sedang mengajar fikih, kambing makan sirih. Selesai pengajian tak lama datang orang membawa kambing. Shaf jamaah baris kedua itu mulainya dari ujung kanan imam, ini imam ke sana, dari ujung kanan atau dari ujung kiri atau dari tengah belakang imam. Imam shaf pertama penuh kanan, penuh kiri. Terus datang orang baru, di mana dia memulai shaf? Apakah di ujung atau di sini? Nih, shaf belakang imam. Kenapa yang di belakang imam ini ada sajadah satu lagi? Itu untuk Bilal. Bukan untuk saya itu. Bilal. Imam kita dua. Satu imam, satu Bilal. Bilal itu sini. Kenapa mesti dia di situ? Karena kalau yang berdiri di situ tiba-tiba ada jamaah entah dari mana, karena tak ada, berdiri dia di situ. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada imam. Gimana menggantikan? Itu posisi yang di belakang itu kalau terjadi sesuatu dia langsung menggantikan imam. Jadi bukan sajadah itu, itu Ustadz Somad itu eksklusif itu ada sajadah di belakang. Bukan. Itu sajadah imam, dua imam. Apakah dari tengah atau dari sudut kanan? Dari tengah berdasarkan hadis sahih. Apakah dalam wudhu boleh tercampur beberapa mazhab karena ketidaktahuan? Hebat nih, dia tak tahu aja bisa beberapa mazhab. Awak tahu aja cuma satu mazhab. Macam mana mencampur beberapa mazhab? Wudhu itu paling berbeda pada menyapu kepala aja. Muka sama semua. Batas muka itu batas tumbuh rambut yang normal ke atas, kanan, kiri, bawah. Itulah cuman muka. Tak ada ikhtilaf tentang batas muka. Tangan juga begitu. Tak ada ikhtilaf tentang batas tangan. Wa aidiakum ilal marafiq. Sampai ke siku. Sikunya masuk. Tak ada ikhtilaf sampai ke siku tak masuk. Nah. Jadi kalau ada orang hidupkannya keran, ini aja tak sampai sih. Bilang sama dia batal, jangan. Itu kita kena, mungkin beda mazhab. Mana ada beda mazhab? Mestinya. Kaki juga. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Tak ada ikhtilaf. Mata kaki itu mesti kena. Yang ikhtilaf itu cuma tentang kepala. Kenapa mereka ikhtilaf? Ya karena hadisnya beda. Hadis yang pertama, Nabi membasahi tangannya.
Habis dibasahinya tangannya, disapunya, diusapnya dari depan ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi membasahi tangannya, habis itu dimasukkannya tapak tangannya di bawah sorbannya, walam yangqud imamatahu. Sorbannya tak dibukanya. Ini sorbannya, diginikannya aja. Hadis yang ketiga, Nabi membasahi tangannya, beda antara air untuk rambut, beda antara air untuk telinga. Itu yang dipakai mazhab Syafi'i. Hadis yang keempat, Nabi membasahi tangannya dan dia menyapu, yamsah imamatahu, diusapnya sorbannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini kita banyak ikhtilaf ini karena kita tidak berpegang kepada sunnah. Mengusap kepala gara-gara sunnah, itulah maka ikhtilaf. Apa pula kau bilang ikhtilaf gara-gara tak berpegang pada sunnah? Gara-gara sunnah, itulah orang ikhtilaf. Justru gara-gara hadis itu terjadi ikhtilaf. Tapi bukan berarti ulama itu meninggalkan hadis. Mazhab Maliki sapu semua. Basakan tapak tangan. Sapu semua, menyambung ke telinga. Satu air. Mazhab Hanafi basah seperempat kepala. Kenapa seperempat kepala? Karena kata dia kepala ini 4 tapak tangan. 1, 2, 3, 4. Dari mana dia dalil mesti basah seperempat? Karena waktu Nabi membasahkan tangan itu, masuk tapak tangannya. Seperempat kan? Dari mana dalil cukup 3 helai saja? Karena Nabi membasahkan tangannya, beda antara air kepala, satu lagi dibasahkannya dengan telinga. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Baru sapu. Ini bagian dalam. Bukan asal gini-gini aja. Terus kata dia, macam mana kalau kita campur mazhab karena ketidaktahuan dalam berwudu. Lalu kemudian diambilnya air, diginikannya kepalanya, lalu kemudian menyatu dengan telinganya. Mazhab Maliki. Berarti dia udah mencampur mazhab lah itu Pak Ustadz. Mungkin SMP-nya Muhammadiyah, SD-nya, SMA-nya Al-Ma'arif NU. Balik ke fikih mazhab. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih paling rendah dalam mazhab Syafi'i. Ditulis oleh orang Lampung. Tamat Al-Azhar Kairo tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dia selesai mazhab Syafi'i di Al-Azhar. Dulu dengan santri di saung tuh dibacakan khatam buku tuh. Nanti kalau mau pakai bahasa Arab baru naik Fathul Qarib. Syarah dari Matan Takrib. Naik lagi ke atas baru I'anatut Talibin. Dia pegang kepada mazhab supaya kita tidak bingung sendiri. Wuduknya sah, bukan berarti wuduknya tidak sah. Wuduknya ketika itu ya dia pakai. Ada seorang ulama mengajari Sultan ini mazhabnya Hanafi. Sultan Turki itu Hanafi. Itu kenapa ya? Turki itu mazhabnya Hanafi. Jadi Sultan ini datang bertanya, macam mana cara berwudu? Macam mana cara sholat? Diajarkannya pakai mazhab Syafi'i.
Menurut mazhab Syafi'i begini. Menurut mazhab Hanafi begini. Tapi yang saya amalkan begini. Kalau kami mau belajar perbandingan mazhab Pak Ustadz, bidayatul mujtahid wa kifayatul muqtasid. Bidayatul mujtahid Imam Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu mazhabnya Maliki. Bukan berarti dia ahli mazhab lalu dia tak bermazhab. Dia bermazhab. Mazhabnya Maliki. Kalau mau yang simple, yang modern, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana kita bisa menerima takdir yang baik dan buruk terhadap diri kita? Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Yang di sini, tanamkan di sini di kepala nih, bahwa yang terjadi pada diriku ini sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum dapat undangan. Dapat undangan walimah. Sementara antum berjanji bahwa antum datang ke dia setelah wisuda. Skripsi antum ditolak terus. Datang. Maka mesti antum yakinkan bahwa ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena kalau antum tak berkeyakinan begitu, rusak dua-duanya nih. Undangan orang ini rusak, skripsi rusak. Ini dulu. Ditanamkan di sini terus kepalanya. Ini sudah takdir Allah. 50 alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan ini 50.000 tahun yang lalu. Sekali dia datang berbisik, ulang lagi. Sekali datang berbisik, ulang lagi. Cari hadis itu di Google, screenshot, buatkan di layar handphone. Setiap handphone tengok baca tuh. Allah sudah menetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan untuk sini. Untuk sininya zikir. Tak ada yang menenangkan hati ini kecuali zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Pergi ke Bangkinang, habis Bangkinang terus ke Kuok, habis ke Kuok jumpa jembatan Simpang Rantau Berangin. Belok ke kanan, terus nanti ada gapura pesantren Darussalam Kabun. Nah, masuk dalam, jumpai Buya Alaidin. Buya Alaidin, ini udah, iko belum? Saya mau mengambil talqin zikir. Macam mana cara berzikir? Nanti ditalqinkannya zikir. La ilaha illallah. Berzikir mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Izin. Izin itu alif zal nun. Izin. Kalau ini uzun. Uzun telingo. Izin dengan uzun ini satu akar kata. Kenapa? Karena orang baru dapat izin setelah pakai uzun. Dapat izin mengajarkan ini karena udah didengar dengan uzun. Alif lam mim. Kan didengar pakai telinga kan? Baru kita bisa mengajar. Begitulah nanti didengarkan di telinga itu, ditalkinkan. La ilaha illallah. Didengarkan di uzun untuk izin. Berzikir. Di sini dengan ilmu, di sini dengan zikir. Kalau hanya di sini, tak selesai di sini. Berkecamuk dia. Kalau hanya di sini, tak selesai di sini. Mesti selesaikan dua-duanya. Selesai di sini, selesaikan. Saya di sini udah Pak Ustadz, di sini pun udah, di sini belum, pejamkan.
Kalau yang ini mudah ini. Pejamkanlah. Tapi di sini ini tak bisa. Dipejamkan dia berputar-putar. Nah, ini dengan ilmu, ini dengan zikir. Ini namanya kecerdasan intelektual. Ini namanya kecerdasan spiritual. Ini intelektual. Tapi kalau ini tak selesai, jadi telek dia, bukan intelektual. Telek ayam mampu. Terkadang hidup ini banyak melihat ke atas. Nah, ini belum selesai. Hasilnya. Pejamkan. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Allah tak mengatakan jangan tengok, bukan jangan tengok kata dia. Jangan kau ulurkan biji matamu. La tamuddanna 'ainaika. Jangan kau ulurkan biji matamu. Cuman kalau mengulurkan tangan kan begini. Kalau mengulurkan biji mata, keluar biji mata itu menengok rumah orang. Jangan kau ulurkan biji mata. Orang yang punya mobil 5 miliar, diulurkannya biji matanya ke atas, dia tak bersyukur. Kenapa? Dia tengoknya kawannya punya private jet. Jangankan nengok kawan punya private jet. Nengok kawan posting private jet pun sakit hati kita. Jangan posting semua nikmat Allah. Karena tidak semua orang ikut senang dengan kesenangan kita. Jangan posting semua rezeki. Karena tidak semua orang ikut bahagia dengan rezeki kita. Posting ngaji ramai-ramai bagus. Tak masalah. Selesaikan sini, selesaikan sini. Bagaimana hukumnya berteman, di depan baik, di belakang dia tidak menyukai kita. Kita tak tahu. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menengok zahir, batinnya urusan Allah. Seandainya saya disingkapkan Allah hijab. Berzikir, disingkapkan Allah hijab. Terbuka hijab. Sehingga saya tahu semua isi hati tamu yang mau datang. Maka saya minta kepada Allah, ya Allah, tutupkan hijab ini supaya aku ikhlas menerima tamu. Karena kalau dibukakan Allah hijab, saya sudah tak ikhlas lagi. Nengok satu, rupanya mau mencalek. Nengok satu, rupanya mau endorse. Nengok satu. Tutupkan hijab nih ya Allah. Jadi bagi orang yang sudah ingin mencari ridho Allah, karomah-karomah itu mengganggu. Karomah ingin tahu isi hati orang, karomah ingin tahu siapa tamu yang mau datang. Bagi orang yang sudah sampai ingin mencari ridho Allah, itu mengganggu, kacau pikiran jadi. Tapi sebagian ulama disingkapkan Allah untuk menunjukkan bahwa karomah itu ada, tapi bukan berzikir mau cari karomah. Suatu ketika ada wali Allah di Aceh, sedang ngajar di Labuan Haji. Nama pesantrennya Darussalam. Dia sedang mengajar gini, tiba-tiba dia senyum, bukan senyum begini, bukan senyum sampai nyaris ketawa. Murid-muridnya heran. Waktu dia sedang mengajar gini, dia senyum sampai nyaris ketawa dan dibilangnya, kambing makan sirih, kata dia. Kambing makan sirih. Muridnya heran, apalah sih? Saya sedang mengajar fikih, kambing makan sirih. Selesai pengajian tak lama datang orang bawa kambing. Datang orang bawa kambing. Saya mohon maaf Tuan Guru, kenapa? Saya mau ngasih kambing. Sampai di jalan, maaf cakap, saya kebelet pipis, mau kencing. Ku tinggalkan kambing ini, aku terkencing. Balik dari terkencing, habis sirihku tuh dimakan kambing. Nampaknya kambing itu makan sirih. Yang menengok itu namanya Syekh Mudawali. Syekh Mudawali inilah yang membawa tarekat Naqsabandiyah ke Aceh. Syekh Mudawali ini mengambil tarekat
Naqsabandiyah dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. 13 koto kampar. Jadi singkat. Tapi jangan berzikir mau nyari itu. Itu hanya pemberian Allah untuk menunjukkan bahwa karamah itu ada. Makanya orang sebelum berzikir itu, ilahi anta maqsudi. Yang mau ku cari ini engkau. Waridhaka matlubi. Yang mau ku tuntut ini engkau. Bukan yang itu tadi. Nah, kalau orang berzikir mau nyari yang begitu-begitu, rusak hati dia. Jadi dukun lama-lama. Saya punya teman, dia rajin ikut pengajian. Ketika tak sesuai pemikiran dia dengan saya, dia mulai jaga jarak dengan saya. Bagus. Kalau ada orang menjauhi kita, berarti doa kita sudah dikabulkan Allah. Kata siapa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kalau ada orang menjauhi kita, berarti Allah sudah mengabulkan doa kita. Doa yang mana? Allahumma srif anna su. Ya Allah, jauhkan aku dari orang jahat. Berarti dialah penjahatnya. Kalau tak ada orang menolong kita, berarti Allah sudah mengabulkan doa kita. Kata Syekh Sya'rawi. Doa yang mana? Doa yang tiap hari kita ucapkan. Aku tak ada yang nolong. Tetangga tak menolong, saudara tak menolong. Berarti doa kau sudah dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Kalau bolehlah kita mendengar Allah itu bercakap. Selama ini kau bilang cukup aku. Sekarang pas giliran cuma aku, kenapa kau heran? Kan kau yang selama ini minta cukup aku. Kadang kita ini selalu mengucapkan yang kita tak paham ucapan kita. Udah terjadi baru kita bingung. Ya Allah, cukuplah engkau saja. Pas tak ada yang menolong, kita marah. Kenapa kawan tak nolong? Kau yang bilang cukup Allah. Nah. Padahal secara rasional pemikiran dia tidak benar. Berkali-kali saya coba menerangkan agar dia memahami, tapi dia tetap bersikeras dengan pemikirannya. Kalaulah cara berpikirmu ini betul, berarti Nabi bisa menjelaskan ke Abu Jahal, ke Abu Lahab. Sampai mati Abu Jahal, Abu Lahab itu tak bisa menerima penjelasan Nabi. Kalaulah begini caramu berpikir, berarti kau menyederhanakan Nabi Musa. Sampai tenggelam Fir'aun itu tak bisa menangkap penjelasan Nabi Musa. Kalaulah begini caramu berpikir, berarti kau menyederhanakan pemahaman konflik antara Nabi Ibrahim dengan Namrus. Sampai masuk nyamuk ke hidung Namrus sampai mati. Tak bisa dia memahami penjelasan Nabi Ibrahim. Innama anta munzir. Kau hanya ngasih peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tak bisa. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tak bisa menguasai orang. Apakah orang yang rajin ikut pengajian dijamin baik? Baik dalam arti secara mindset, bersikap dan perilaku. Orang ikut pengajian ini 3 level. Yang pertama, daripada tak ada kegiatan. Daripada aku di rumah menonton sinetron, pun dia dapat pahala. Langkah kakinya dapat. Yang kedua, penikmat kajian. Dia mendengar kajian itu menikmati. Karena duduk di pengajian itu dapat rahmat menenangkan hati. Tapi belum sampai pada level pengamal. Hanya sampai pada level penikmat aja. Penikmat pengajian. Yang level yang ketiga, pengamal. Pengamal secara intelektual, pengamal secara spiritual. Ada orang ngaji ini yang diterimanya yang spiritual aja. Masalah sabar, masalah qanaah, masalah zuhud. Tapi masalah pemikiran dia tetap liberal. Pemikiran liberal, tapi hati. Makanya kita disuruh ini connect semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah.
Kafah itu artinya Pak Ustadz totalitas. Mudah aja ngartikan. Kafah itu kabeh. Semuanya. Ininya ikut mengaji. Jangan sampai ini spiritual, ini liberal. Nauzubillah. Bukankah orang yang ngaji ikut pengajian itu sudah memahami makna yang baik dan yang buruk? Ini cara berpikir yang terlalu sederhana. Hidup ini tidak hitam putih. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hidup ini jelimet. Macam benang layang-layang kusut. Makanya banyak orang bingung. Makanya memahami hidup, alam takambang menjadi guru. Banyak orang sesat di jalan yang lurus. Penting kita sudah mengaji, sudah berusaha, sudah berikhtiar. Makanya setiap hari kita minta. Dalam subuh tadi 2 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fiman hadait. Hidayah. Itu yang paling penting, dapat hidayah. Bagaimana cara saya mendamaikan 2 orang kakak perempuan saya sedang bermasalah cukup serius. Sampai tidak mau bertegur sapa, berurusan lagi seumur hidup katanya. Sampai ada rasa benci. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 orang ini wali. Kumpulkan wali-wali ini. Bang, ayah, atuk, abang ayah, adik ayah, abang, adik. Dudukkan ini yang berkelahi. Wa aslihu dzata bainikum. Damaikan orang yang berkelahi. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh pada jalan Allah. La yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari 3 malam. Damaikan dia, dudukkan balik. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dudukkan. Ini duduk. Apa masalahnya? Selesaikan inti masalah. Jangan nasihati orang langsung. Jangan nasihati, dengarkan dulu. Apa masalahnya? Apa masalah? Selesaikan inti masalah. Jangan diceramahi orang. Tidak masuk surga orang yang tidak mendamai berkelahi. Tanya dulu apa masalah? Apa masalah? Duit belum bayar. Bayar dulu. Udah bayar baru damaikan. Inti masalahnya duit. Bagaimana tuntunan dalam Islam ketika seorang mertua perempuan tidak menyukai menantu laki-lakinya? Padahal sang menantu sudah berusaha berbuat baik dan menjaga adab. Apa sikap yang terbaik yang harus dilakukan agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak melanggar syariat? Kita hanya bisa mengatur yang di dalam. Kita tak bisa mengatur yang di luar. Kalau kita jadi imam, berzikir, kita yang pikirkan di sini. Tak perlu kita pikirkan makmum. Kenapa di sebagian masjid imamnya berzikir cuma 15? Saya hitung tuh hari Jumat 15 saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal 15 berhenti. Kenapa? Karena imamnya memikirkan makmum. Asal dengarnya, berzikir tak orangnya. Udahlah 15 sajalah. Kita tak bisa memikirkan orang. Kalau saya pikirkan perasaan orang, udah lama asam lambung saya naik. Kita tata yang di sini. Betul menurut Quran, betul menurut sunnah, betul menurut ulama, sir ala barakatillah. Berjalan. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Kalau mau diikutlah perasaan orang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
ibu mertua, aku sudah benar menurut Allah, aku sudah benar menurut Rasulullah, aku benar menurut guru-guruku. Sudah kutanya guruku, kutanya sama guruku, pimpinan pondok pesantren di Rimbo Panjang, LCMA dari Al-Azhar, Al-Mukarram Ustadz. Aku pun sudah bertanya ke Ustadz Riki, kata mereka aku ini benar. Sudah 2 orang bersaksi aku tak salah, Bu. Kalau ibu tetap membilang aku salah, aku serahkan wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan ibu kepada Allah. Tapi ingat Bu, beberapa orang yang udah kuserahkan kepada Allah 2 gendangnya, kalau tak ICU mati. Jangan diancam dia begitu. Lembut-lembut aja. Karena kalau kita ikut cakap orang nih, ini rumah saya. Di samping rumah saya nih ada nenek-nenek sudah tua, umurnya 70, namanya Halimah. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ceritalah dia sama emak saya. Saya masih SD, tapi telinga saya ini menangkap tentang keris kepala bayan. Burung bayan itu macam burung kakak tua, tapi orang Melayu menyebutnya burung bayan. Burung kakak tua, burung serindit, burung bayan itu kepalanya sama, giginya begini. Nenek ini bercerita tentang keris kepala bayan. Mertua ini bonci sama menantu nih. Bonci sebenci-bencinya. Akhirnya menantunya tadi pergi ke pulau. Di pulau itu dia bertanam. Tanam cabai, tanam petulo, tanam gambas, tanam ubi. Akhirnya tanaman tadi dijualnya ke pasar. Dapat duit banyak. Ditempahkannya lah keris kepala bayan. Keris kepala bayan bentuk, tapi dari emas. Habis itu pergi dia ke rumah mertuanya dipakai. Dijamulah makan berjambar. Habis itu dibukanya keris nih. Kata dia, kepala bayan, ini makan berjambar nih untuk kau nih. Dicucuk-cucukkannya kepala bayan tuh ke piring. Kalau antum mau coba, cobalah ke rumah mertua pakai keris kepala bayan. Tapi dari emas. Saya tempahkan keris kepala bayan 20 biji di Pulau Natuna. Bisa buatkan keris kepala bayan, Pak? Bisa. Itulah yang tamu-tamu datang, saya pasangkan keris kepala bayan. Habis dah 20 biji. Tapi kepala bayannya dari kayu. Kalau dari emas tumpur lah kita. Senangkan hatinya, doakan pada Allah. Berarti antum sudah lulus masalah sholat, lulus. Masalah puasa, lulus. Masalah zikir, lulus. Masalah sedekah, lulus. Dibuatnya menghadapi mertua. Supaya apa? Supaya kita berdoa. Supaya sujud lebih lama. Kenapa setiap manusia ini ada masalah hidupnya? Istri baik, anak baik, mertua mak lampir. Supaya kita ini merasa tidak bisa mengendalikan semua. Kenapa orang jahil bisa memimpin orang alim? Fir'aun jahil memimpin Musa. Namruz jahil memimpin Ibrahim. Kenapa orang jahil bisa memimpin orang alim? Ditanyakan kepada ulama. Apa kata ulama? Supaya orang tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Begitu juga dengan hidup ini. Tak semua hidup ini bisa kita kendalikan. Anak baik, istri baik, mertua baik, menantu baik, semua baik. Tetangga hantu. Tak semua bisa kita kendalikan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa mengatur segalanya. Ujung-ujungnya wa ufawwidu amri ilallah.
Tulis besar-besar baliho, kuserahkan mertuaku ini kepada Allah. Besok dibalasnya juga, kuserahkan menantuku ini pada Allah. Bagus, masing-masing berserah pada Allah mereka. Terakhir, anak yang berkebutuhan khusus wajib sholat tak Pak Ustadz? Soalnya anak itu tidak mengerti dan akalnya kurang. Siapa yang wajib sholat? Muslim, baligh, berakal. Dia baligh dia, umurnya sampai. Baligh itu artinya bulughh, sampai umurnya 15, 20, tapi akalnya tak ada. Badannya besar, akalnya anak kecil. Maka dia tak wajib sembahyang. Tapi tetap ajarkan dia sembahyang. Karena Nabi menyuruh muru auladakum, suruh anak kamu sembahyang, wahum abna'u sab'a sinin, wadribuhum fil ashrah, pukul 10. Ajarkan dia berwudu, ajarkan dia sembahyang, suapkan makannya, gantikan pempesnya, pel badannya, gosok celah-celah, pakaikan dia deodoran, kasih minyak wangi, peluk, cium dia. Dia tak pernah meminta kamu jadi ayahnya. Dia tak pernah meminta kamu jadi ibunya. Dan kamu pun tak pernah meminta dia jadi anakmu. Allah yang mengirimkan. Andai saya diuji, saya pun belum tentu mampu. Berarti kalian menurut ilmu Allah kalian kuat. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan Allah anak berkebutuhan khusus, berarti menurut ilmu Allah kalian kuat. Boleh jadi kalian masuk surga bukan karena sholat, masuk surga bukan karena banyak sedekah, masuk surga bukan karena ahli Al-Quran, tapi masuk surga karena syafaat anak. Baca hadis tentang syafaat. Al-Quran ngasih syafaat, anak penghafal Quran ngasih syafaat, malaikat ngasih syafaat. Ada satu syafaat, syafaat orang beriman. Dan anak ini beriman dan dia tak berdosa. Ketika dimintanya Allah Ta'ala, siapa yang mau kasih syafaat? Ada video polisi sebelum berangkat kerja, digendongnya, dipeluknya anak berkebutuhan khusus. Ada orang-orang yang diberikan Allah kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Ridho kepada takdir Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma shfi mardana, saudara-saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Warham mautana, saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan beranjak dulu, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Maka dari itu tetaplah di sini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Ampunkan segala silap salah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Berikan balasan yang terbaik kepada orang-orang yang sudah berbuat baik ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai ke anak cucu kami. Wahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga hati kami, mata kami, lisan kami, kemaluan kami dari segala perbuatan maksiat. Jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman. Allahumma kama jama'atana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majlis yang mulia ini.
fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita semoga beliau selalu berada dalam naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menonton tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada sahabat semua, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan bersama kajian penuh ilmu, penuh hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Saya doakan semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi di video Cahaya Ilahi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.